Hai semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya buat sahabat-sahabatku di Indonesia dan di Malaysia. Semoga semuanya sehat selalu dan kita selalu hati-hati apabila kita keluar rumah dan apabila kita kerja dan apabila kita beraktivitas di luar sana. Kita jaga kita dan patuhi SOP apa yang dianjurkan oleh pemerintah dan kerajaan kita. Oke, di video kali ini, di malam hari ini, saya akan men-sharing tentang hal-hal di Malaysia. Saya akan men-sharing tentang lalu lintas di Malaysia. Jadi ini adalah tentang rangkuman. Di video-video sebelumnya saya memang banyak sekali membuat video tentang suasana lalu lintas di Malaysia dan seperti apa warga Malaysia saat berada di lalu lintas. Jadi, di video kali ini saya akan bercerita tentang suasana lalu lintas di Malaysia dan warga Malaysia di saat berada di lalu lintas Malaysia. Mungkin ada yang belum tahu tentang hal-hal yang positif, yang baik, dan kita boleh contoh apa yang dilakukan atau diterapkan oleh warga Malaysia. Oke, di video kali ini saya bukan memperbandingkan atau gimana ya guys. Jadi ini hanyalah saya ingin men-sharing tentang hal-hal yang positif yang mungkin boleh kita ambil contoh baik di negara saya ataupun di negara Malaysia. Oke, lalu lintas di Malaysia itu adalah cukup tertib, cukup lancar dan jarang ada kemacetan ya guys. Jadi apabila di Malaysia macetnya itu di pagi hari. Jadi apabila di pagi hari lalu lintas atau jalan raya di Malaysia itu memang macet disebabkan warga atau masyarakat Malaysia itu berangkat kerja. Jadi macetnya hanya dalam berangkat kerja. Jadi apabila tengah hari atau siang itu lancar sekali ya guys. Dan macetnya juga lepas kerja atau sore atau petang ya guys. Jadi apabila petang di jalanan atau lalu lintas Malaysia, tepatnya di Kuala Lumpur atau di Selangor, itu macet. Jadi hanya sekejap saja ya guys. Yang kedua itu adalah mentality warga Malaysia apabila dengarkan ambulan. Jadi di sini ya saya pernah dulu masa saya pergi jalan-jalan di Jalan Raya Kuala Lumpur, itu saya naik Grab dan tiba-tiba ada ambulan nak lalu ya guys dari belakang kita. Jadi driver kita atau pakcik Grab itu langsung terkejut ya guys. Jadi terkejut langsung dia mengetepikan dan lambatkan. Jadi melambatkan menslowkan keretanya dan membagi laluan kepada ambulan tadi itu ya guys. Jadi semuanya itu memang rata. Jadi semuanya kereta-kereta itu langsung menepi semua guys. Jadi itulah mentality yang sangat bagus dari warga Malaysia saat mengemudi di lalu lintas atau jalan raya. Mungkin kita boleh contoh. Jadi bukan satu atau dua kali saja saya nampak macam tu ya guys. Jadi ada juga apabila kita tengok di jembatan-jembatan, apabila ada ambulan atau bomba itu adalah semacam pemadam kebakaran ya guys. Kalau kita namanya itu damkar. Jadi apabila ada semacam ambulan, bomba atau selainnya itu di sini warga Malaysia itu memang menepi dan melambatkan laju keretanya. Jadi ini memang bagus dan boleh dicontoh ya bagi orang-orang yang belum paham tentang lalu lintas yang baiknya gimana, disebabkan kita tidak tahu ya apa yang berada di dalam ambulans itu ya. Terkadang memang darurat ya guys, jadi kita kena prihatin apa yang berada di dalam ambulans itu. Makanya di sini warga Malaysia menepi semuanya apabila mendengar ambulan di belakang kita. Oke, yang ketiga itu adalah tentang lalu lintas di Malaysia. Itu di tepi-tepi jalan itu tidak ada yang namanya tukang parkir di sini ya guys. Jadi tukang parkir tepi jalan itu tidak ada ya guys. Jadi di sini parkiran kebanyakan di Kuala Lumpur atau di Selangor tepi jalan
Maksudnya di depan kedai-kedai semacam apotek atau kedai office gitu ya, itu kebanyakan memang menggunakan semacam mesin. Jadi kita kalau mau parkir menggunakan mesin dan bayarnya juga mesin ya guys. Jadi semacam tukang parkir di Malaysia itu memang sangat-sangat jarang ya guys. Memang banyak sekali menggunakan mesin. Tapi kalau di mall-mall itu memang ada penjaganya semacam security. Security itu ada yang jaga parkiran ya guys. Dan juga di sini ya tentang lalu lintas juga itu adalah mutu-mutu. Apabila kita mutu di Malaysia di parkiran itu biasa di tepi-tepi jalan, mutu tepi jalan itu biasanya ada garis-garisnya guys. Dan itu memang khusus mutu, dan itu di sini di Malaysia itu adalah free guys. Jadi tak bayar. Macam contoh seperti di mall-mall itu biasanya ada parkiran tepi jalan. Jadi parkiran tepi jalan itu ada kotak-kotaknya di luar mall ya guys. Ini bukan di dalam mall. Kalau di dalam mall itu mungkin adalah berbayar. Jadi di luar mall itu ada semacam kotak-kotak garis-garis yang sudah dicat, memang dikhususkan buat mutu. Dan itu tidak ada yang jaga ya guys. Jadi kita pandai-pandai sendirilah menjaga mutu kita, atau kita kunci double. Dan juga kita kena tertib atau rapikan sendiri ya guys. Di sini mutu apabila kita parkir dan itu tidak tertib atau keluar dari garis dan tidak rapi ya, itu boleh kena denda ya guys. Jadi pernah juga ya kawan Indonesia apabila kerja dia naik motor dan dia mungkin tersilap parkir sembarangan. Jadi lepas itu kena saman dia guys. Jadi semacam ada motor ini disaman, jadi dikunci ya guys. Jadi tidak boleh berjalan ya guys. Jadi kena bayar saman dulu baru boleh lepas. Jadi macam tuh ya guys. Jadi di sini ketertiban itu memang terjaga dan memang harus mandiri. Dan nomor 4 itu adalah bunyi klakson. Dan ini mungkin banyak sekali ya di video-video saya sebelumnya yang pernah saya bahas ya guys tentang bunyi klakson di Malaysia. Tapi sekarang ini saya akan membahas lagi. Mungkin ada kawan-kawan baru yang melihat video ini ya. Mungkin besar kecilnya boleh menjadi pelajaran buat kita ya. Bunyi klakson di Malaysia itu memang sangat jarang dibunyikan ya guys. Jadi apabila kita melancong ke Malaysia dan kita naik semacam taksi atau Grab, itu kita akan melihat suasana baru ya guys. Wah, ini klakson di Malaysia memang jarang dibunyikan ya guys. Jadi buat pertama kalinya memang agak terkejut ya guys. Wah, ini sunyi juga ya, meskipun ramai kereta, meskipun ramai kendaraan, itu bunyi klakson jarang dibunyikan di Malaysia. Ini seputar pengetahuan saja ya guys. Dan yang nomor 5 tentang lalu lintas di Malaysia itu tentang jalan tol. Jalan tol di Malaysia memang sangat panjang sekali ya guys. Dan ini mungkin jalan tol di Malaysia itu adalah terpanjang di Asia Tenggara nomor 2 ya guys. Yang pertama mungkin Thailand kalau tidak silap ya. Dan ini ya jalan tol di Malaysia. Kalau jalan tol di negara kita itu biasanya mutu atau motor itu tidak boleh masuk ke jalan tol ya guys. Jadi ada dulu pernah kejadian ibu-ibu masuk jalan tol di negara kita itu kena saman ya dan dikejar dengan polisi ya. Disebabkan memang jalan tol itu tidak dibenarkan sepeda motor itu masuk ke jalan tol. Tapi di Malaysia ini mutu itu boleh masuk ke jalan tol. Dan di sini base-nya itu apa ya guys? Itu mutu ke jalan tol itu adalah free atau gratis, percuma. Jadi tidak bayar ya guys.
Jadi yang bayar itu hanya kereta saja. Jadi kalau moto di Malaysia jalan tol itu free dan percuma dan boleh masuk guys. Oke, mungkin cukup sampai di sini dulu ya guys video ini. Sekali lagi, video ini bukan buat perbandingan. Jadi ini adalah buat ilmu pengetahuan saja. Ilmu pengetahuan yang mungkin kita boleh ambil pelajaran dan hikmah ya. Tak kira itu di negara kita atau di Malaysia. Oke, mungkin cukup sampai di sini dulu ya guys. Jangan lupa sebelumnya like, share, dan subscribe channel saya supaya lebih berkembang lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video berikutnya.